Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak-kakak semua, mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tematik masih di tema globalisasi dengan subtema globalisasi dan cinta tanah air. Dan hari ini kita akan memasuki pembelajaran yang keempat dan kelima. Sebelum memulai pembelajaran, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk materi pertama, kita akan membaca teks yang ada di buku paket halaman 108. Teks tersebut berjudul Ayo Belanja ke Pasar Tradisional. Di dalam bacaan ini menceritakan bahwa di era digital yang serba modern ini, banyak orang yang enggan berbelanja ke pasar tradisional dibandingkan pasar modern. Karena mereka beranggapan bahwa pasar tradisional identik dengan kusam, bau, dan becek. Nah, padahal pasar tradisional memiliki banyak kelebihan. Di antaranya, mudah menjumpai makanan segar. Selain itu, dengan berbelanja di pasar tradisional berarti kita telah ikut memajukan usaha kecil. Meskipun memiliki banyak kelebihan, pasar tradisional juga memiliki kekurangan yang masih perlu diperbaiki bersama. Nah, silahkan untuk lebih lengkapnya kakak baca teks tersebut ya. Nah, setelah membaca teks yang berjudul Ayo Belanja ke Pasar Tradisional, kita akan mengartikan kosakata yang terdapat dalam teks tersebut. Di antaranya ada kata digital, yang artinya yaitu berhubungan dengan angka-angka. Jadi kalau dihubungkan dengan era, ini maksudnya digital itu berarti era yang sudah canggih ya, atau sudah maju. Kemudian ada kata enggan, artinya tidak mau. Ada juga kata identik yang berarti paling berkesan atau sama benar. Tapi identik dalam bacaan itu biasanya diartikan dengan kesan ya, berkesan. Kemudian kusam artinya suram atau tidak bercahaya. Kemudian ada kata gempuran yang artinya merusak dan menghancurkan. Silakan boleh kakak salin arti ini di buku paket halaman 109. Dan untuk selanjutnya, kita akan belajar membuat ringkasan. Nah, ringkasan ini adalah penyajian singkat suatu wacana. Jadi bacaan teks yang tadinya panjang dibuat secara ringkas. Nah, bagaimana cara membuat ringkasan tersebut? Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, pahami isi bacaan secara keseluruhan. Kemudian, catat atau tandai kalimat atau gagasan-gagasan pokok tiap paragraf. Kemudian, susun kembali kalimat atau gagasan pokok tersebut menjadi sebuah tulisan yang utuh. Dan yang terakhir, periksa kembali penggunaan bahasa dan ejaan ya. Harus sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena teks tersebut merupakan teks yang formal ya atau teks eksplanasi. Nah, dari bacaan yang tadi kakak baca di halaman 108, contohnya ya, jika dibuat ringkasan, kita ambil dulu dari paragraf pertama itu gagasan pokoknya yaitu pada era modern semakin banyak orang yang enggan ke pasar tradisional dibandingkan ke pasar modern. Kemudian di paragraf keduanya yaitu gagasan pokoknya kelebihan-kelebihan berbelanja di pasar tradisional. Kemudian di paragraf ketiga yaitu gagasan pokoknya mudah menjumpai makanan segar di pasar tradisional. Sementara untuk paragraf keempat yaitu dengan berbelanja di pasar tradisional berarti turut memajukan usaha kecil. Dan di paragraf yang terakhir gagasan pokoknya yaitu kekurangan pasar tradisional harus diperbaiki. Nah, setelah ditentukan gagasan pokoknya baru disalin atau digabungkan gagasan-gagasan pokok tersebut menjadi sebuah tulisan yang utuh. Selanjutnya kita akan belajar tentang sikap-sikap yang perlu diperhatikan dalam menghadapi dampak globalisasi.
Nah, tentunya diperlukan sikap untuk menghadapi berbagai dampak yang timbul akibat adanya globalisasi. Di antaranya yaitu satu, sikap bijaksana, yang artinya menerima kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta membuka diri terhadap pengaruh globalisasi. Yang kedua, sikap waspada, yaitu dengan cara mempertahankan jati diri bangsa. Kemudian yang ketiga, bersikap selektif, artinya memilih yang baik dan membuang yang buruk. Yang keempat, yaitu sikap mempertahankan nilai-nilai pergaulan sesuai kepribadian bangsa. Nah, itulah 4 sikap yang perlu diperhatikan dalam menghadapi dampak globalisasi. Tentunya, globalisasi ini tidak bisa kita hindarkan, tapi kita cukup menerapkan sikap-sikap ini untuk menghadapi adanya globalisasi. Ada banyak sekali sikap-sikap yang mempertahankan nilai-nilai yang sesuai dengan kepribadian bangsa di era globalisasi ini. Di antaranya menghormati orang tua, itu sangat bagus ya. Selain itu, kita mempelajari tari tradisional, itu juga bagus karena untuk melestarikan kebudayaan Indonesia supaya tidak punah atau tidak diambil atau diakui oleh negara yang lain. Kemudian tentunya kita harus sebagai pelajar, sikap yang harus dilakukan yaitu belajar dengan rajin, disiplin, kemudian banyak sekali sikap-sikap yang harus dilakukan, yaitu mengambil atau belajar ilmu selain ilmu agama, selain ilmu pengetahuan, kedua-duanya perlu dipelajari. Nah, selanjutnya kita amati di sini ada beberapa poster tentang cinta tanah air. Gambar pertama ini, poster pertama yaitu aku bangga menjadi anak Indonesia. Kemudian gambar yang ini yaitu cinta produk Indonesia, yang ini 100% cinta Indonesia, dan yang keempat made in Indonesia. Nah, dari poster-poster ini semuanya mengandung arti atau makna bahwa kita perlu mencintai tanah air, dan poster ini bertujuan supaya kita selalu atau lebih mencintai budaya dan produk dalam negeri dibandingkan dengan produk luar, karena di era globalisasi ini tentunya banyak persaingan-persaingan baik dari segi ekonomi maupun budaya ya. Nah, tentunya sebagai pelajar kita harus menerapkan sikap cinta tanah air tersebut. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang bahwa setiap negara ini saling membutuhkan di era globalisasi ya, sebagai wujud tata kehidupan baru yang lebih baik. Pada era globalisasi, setiap bangsa tidak dapat berdiri sendiri. Suatu negara tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya tanpa dibantu oleh negara lain. Negara maju sekalipun tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhannya tanpa pertolongan negara lain. Contohnya, Amerika Serikat yang merupakan negara sangat maju untuk memenuhi kebutuhannya akan minyak bumi harus mengimpor dari negara-negara di Timur Tengah. Begitu pula negara Indonesia. Indonesia merupakan negara yang berkembang, membutuhkan negara lain untuk memajukan atau mengelola kekayaan alam yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia ini banyak sekali perusahaan-perusahaan asing yang berdiri. Nah, alasannya diantaranya kekayaan alam dan lahan untuk mendirikan pabrik tersedia. Yang kedua, tenaga kerja banyak dengan upah yang murah. Kemudian letak geografis yang strategis, karena Indonesia ini terletak di antara dua benua dan dua samudra sehingga memudahkan untuk transportasi. Kemudian jumlah penduduk yang banyak sebagai konsumen potensial. Kemudian yang kelima yaitu keadaan di Indonesia yang aman dan stabil.
Namun, ada beberapa keuntungan dan kerugian dalam berdirinya perusahaan asing di Indonesia. Keuntungannya yaitu, 1. Memperluas tenaga kerja, 2. Meningkatkan pendapatan masyarakat, 3. Mudah memperoleh kebutuhan hidup, 4. Menambah pengetahuan dan meningkatkan keterampilan. Sementara untuk kerugiannya yaitu eksploitasi alam secara berlebihan, kemudian pencemaran lingkungan, keuntungan perusahaan asing sebagian dibawa ke negara asalnya dan masyarakat menjadi konsumtif dan boros. Jadi di samping kita mendapatkan keuntungan ya dari adanya perusahaan luar di Indonesia, tentunya ada kerugiannya juga. Nah, demikian pemaparan materi dari Bu hari ini. Dan untuk tugasnya, kakak cukup mengerjakan ayo lakukan yang ada di halaman 109. Serta kakak boleh mengisi ayo mencari tahu ya yang ada di halaman 115. Jadi itu diisi dengan nama-nama perusahaan yang ada di Indonesia. Misalnya Ibu kasih contoh PT Freeport. Nah, itu bergerak di bidang pertambangan. Asal negaranya yaitu Amerika Serikat. Kan di Cikarang ini banyak ya PT-PT yang berasal dari luar negeri. Nah, kakak boleh nanti mencari tahu nama-nama perusahaan tersebut, kemudian bergerak di bidang apa dan asal negaranya. Untuk tugas yang dikirimkan ke Ibu hanya yang ayo lakukan saja ya. Dan terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.